Halo teman-teman, selamat datang di TBDpedia, partner setia belajarmu. Beneran deh, nggak ada yang lebih setia dari TBDpedia nemenin kamu belajar persiapan ujian kompetensi. Kami yang paling setia nemenin. Saking setianya, seminggu kita hadir 3 kali loh ya teman-teman di tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Makanya supaya nggak ketinggalan konten-konten dari TBDpedia, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu bisa terus tahu updating yang ada di channel TBDpedia. Oke teman-teman, di segmen bahasa ting 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 ting, bahas soal ujian kompetensi teknologi bank darah. Kali ini kita sudah memasuki episode yang ke 33. Wow, amazing. Nah, di episode yang ke-33 ini kita akan membahas area kompetensi pengelolaan pelayanan dan mutu produk darah dengan subkompetensinya yaitu mengolah peralatan pendukung pelayanan darah. Gitu teman-teman. Nah, seperti biasa dengan sama dengan soal-soal yang sebelumnya kok berikutnya sih. Yang sebelumnya, juga episode-episode yang sebelumnya, kita hari ini juga akan membahas 3 soal dari subkompetensi pengelolaan peralatan pendukung pelayanan darah ya teman-teman. Dan seperti biasanya juga teman-teman akan diberikan waktu untuk mengerjakan terlebih dahulu setiap soal selama 1 menit. Ingat, kita harus punya budaya mengerjakan soal sebagaimana nantinya ujian kompetensi dilaksanakan, yaitu satu soal akan diberikan waktu 1 menit ya teman-teman. Jangan di skip part ini dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar gitu ya. Oke teman-teman, sudah siap? Seperti biasa, kita akan memulai sesi latihan 3 soal hari ini. Selamat mengerjakan teman-teman.
Wow, selamat teman-teman sudah berhasil mengerjakan 3 soal latihan hari ini. Nah, sekarang adalah saatnya kita mencocokkan jawaban teman-teman ya dengan pembahasan soal berikut. Untuk pembahasan soal yang pertama, mari kita baca terlebih dahulu vignette-nya ya teman-teman. Seorang TPD di bagian penyimpanan dan distribusi sedang menjalankan tugas rutin, yaitu melakukan pencatatan suhu alat ya. Dalam proses pencatatan ditemukan bahwa salah satu blood bank refrigerator di display menunjukkan temperatur 4 derajat Celcius. TPD langsung mencatat suhu yang tertera. Apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut? Oke teman-teman, sebagai bahan visualisasi ya, ini adalah alatnya ya, blood bank. Oke, refrigerator ya. Nah, ini adalah alatnya, kemudian nanti biasanya, pemantauan suhu atau mohon maaf ini part untuk menunjukkan suhu pada blood bank itu ada di bagian atas gitu ya teman-teman. Nah, dan, ini adalah, catatan bagi penyimpanan WB, PRC, juga di sini ada, was eritrosit ya teman-teman. Itu disimpan di suhu 2 sampai 6 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini kasusnya 4 derajat apakah tidak sesuai dengan gitu ya, spesifikasi penyimpanan atau saran penyimpanan yang baik untuk produk darah WB, PRC, dan WE? Iya betul, masih sesuai ya teman-teman, nggak ada masalah berarti pada blood bank ini. Karena biasanya memang di UTD penyimpanan darah itu akan disetting di tengah-tengah di 4 derajat, nggak di 2, nggak di 6 umumnya, begitu ya teman-teman. Nah, kalau begitu kan dia sudah mencatat nih, tindakan selanjutnya apa? Karena memang normal-normal saja, apakah dia A, memantau suhu gitu ya, yang B menunggu hingga normal, yang C memberitahu rekan kerja, terus yang D menghubungi teknisi, yang E melapor ke atasan. Yang mana teman-teman? Iya betul, kita cukup nanti memantau suhunya lagi. Ingat teman-teman, tiap-tiap shift gitu ya, jadi shift pagi, shift siang, shift malam, itu perlu dilakukan pemantauan suhu secara rutin gitu ya, dan pencatatan juga. Nah, kalau misalnya sudah mencatat, ya sudah normal gitu kan ya, maka nanti kegiatan lanjutannya gitu ya oleh TPD itu adalah ya kembali memantau suhu di jam-jam pemantauan suhu ya untuk blood bank maupun untuk peralatan lain penyimpan lainnya. Misalnya kita lihat juga suhu inkubator dari trombosit concentrate ya dari agitator. Oke teman-teman, berapa yang sudah betul? Selamat bagi yang sudah betul ya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan soal yang kedua. Seorang TPD di bagian penyimpanan darah mendapati alarm peringatan suhu pada inkubator konsentrate trombosit berbunyi. Nit, nit, nit ya. Hal tersebut merupakan pertanda kegagalan sistem inkubator mempertahankan suhu. Oke. TPD tersebut kemudian memantau platelet agitator. Di dalamnya terdapat 4 kantong produk trombosit konsentrate ya dan gerakan agitasi dari agitatornya masih stabil. Jadi kalau diilustrasikan kita punya inkubator ya yang lebih besar ini untuk suhu. Di dalamnya itu masih ada alat lagi namanya agitator dan dia yang berfungsi untuk penyimpanan trombosit ya, yang dia bisa goyang ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu ya, untuk mengagitasi trombositnya. Oke teman-teman, mari kita lihat di PMK nomor 91 tahun 2015 dinyatakan bahwa penyimpanan untuk TC itu di suhu 20 hingga 24 derajat Celcius. Penggunaan inkubator sebenarnya bertujuan untuk mencapai kestabilan suhu simpan bagi TC. Karena kalau kita menyimpannya pada ruangan terbuka yang disetting sebenarnya di suhu 20 hingga 24 itu juga bisa teman-teman. Akan tetapi kurang stabil sebenarnya suhu ruangan ya karena besar banget dan kita pakai AC misalnya ya untuk mendinginkan gitu dan tentunya ruangan akan lebih
sering dibuka tutup, frekuensi dibuka tutup, pintunya daripada kalau kita punya alat khusus yang namanya inkubator agitator. Karena kan kita hanya akan membuka tutup inkubator agitator kalau emang kita mau buka TC. Tapi kalau kita pakai, pendinginnya itu mengandalkan pendingin ruangan dan dia ditaruh di ruangan aja agitatornya, tentu itu akan, pencapaian kestabilan, suhu itu akan lebih sulit dicapai gitu kan ya teman-teman. Karena faktor-faktor tadi ya seringnya dibuka tutup ruangan tersebut gitu ya. Nah, selain itu, ditaruh di ruangan terbuka juga memang akan menimbulkan resiko kontaminasi gitu ya. Ya walaupun tentu sudah dijaminkan gitu ya atau dijaga bahwa ruangan penyimpanan itu harusnya, steril atau bebas dari, resiko kontaminasi. Kan tadi, juga disebutnya adalah punya resiko ya, punya resiko itu adalah berarti punya kemungkinan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya sistem inkubatornya itu gagal mempertahankan suhu, artinya inkubator ini tidak lagi memberikan jaminan suhu penyimpanan TC itu di 20 hingga 24 derajat Celcius gitu ya. Dan kalau dia didiamkan begini saja, artinya kalau di dalam ruangan tersebut ada AC dan inkubatornya tertutup, ya pendinginan dari AC itu tidak akan menyentuh area agitator ataupun menyentuh area trombositnya. Maka apa tindakan yang tepat yang perlu dilakukan? Yang A, melaporkan kegagalan sistem pada manajer mutu dan membuat laporan. Yang B, memperbaiki inkubator sesegera mungkin dan mengoperasikannya secara hati-hati. Yang C, menyeting ulang suhu pada inkubator dan meletakkan ice gel di rak agitator. Yang D, mengeluarkan agitator secepatnya dan melaporkan kerusakan. Yang E, mengatur suhu ruangan hingga tercapai suhu ideal penyimpanan trombosit dan mengeluarkan agitator dari inkubator. Yang mana teman-teman kira-kira yang lebih tepat? Kalau pilih yang A, melaporkan kegagalan sistem kepada manajer mutu dan membuat laporan, itu tidak kemudian ya bisa membuat produk trombosit kita itu jadi aman. Ingat ada 4 kantong produk konsentrat trombosit yang berharga banget dan, harus kita upayakan untuk, terselamatkan gitu ya teman-teman. Maka ini kurang tepat untuk dilakukan segera. Ini harusnya setelah kita melakukan mitigasi dulu ya, teman-teman. Kemudian yang B adalah memperbaiki inkubator. Ini juga nanti sebenarnya ya. Yang C menyeting ulang suhu lah, kan sudah dinyatakan di sini inkubatornya punya kegagalan sistem, artinya disetting ulangnya pun mungkin itu yang menyebabkan nggak mungkin disetting ulang karena ya memang, ada kegagalan sistem ya, teman-teman. Yang D, mengeluarkan agitator secepatnya kemudian melaporkan kerusakan. Agitatornya kan masih berfungsi, jadi kita keluarkan gitu kan ya, terus melaporkan kerusakan. Nah, ini kita, save dulu ya teman-teman. Kemudian yang E, mengatur suhu ruangan hingga mencapai suhu ideal, jadi ruangannya sudah mencapai di 20 hingga 24 derajat Celcius. Pastikan di dalam ruangan ada termometer ya, pastikan ada termometer ruangan ya, teman-teman. Kemudian kalau sudah ideal suhu penyimpanannya sama dengan, ideal penyimpanannya trombosit, kemudian agitator dikeluarkan agar bisa, mendapatkan paparan suhu ideal tersebut. Mana yang lebih tepat, D atau E? Ya, betul, yang lebih tepat adalah yang E, karena kita sudah memastikan dulu ya, teman-teman. Nah, memastikan dulu suhu ruangan itu sudah setara dengan suhu simpan ideal dari produk TC gitu ya. Baru nanti tindakan selanjutnya adalah melaporkan, kemudian mencoba mungkin, melaporkan kejadian tersebut, kalau kemudian ditugaskan untuk, menghubungi
pihak, yang dapat memperbaiki alat, kita lanjut gitu. Jadi, itu adalah step-step selanjutnya. Ya, teman-teman, semoga banyak yang betul ya. Selanjutnya kita berpindah ke pembahasan soal yang ketiga. Kita baca dulu soalnya. Pada sebuah UTD, terjadi kekosongan kantong darah triple. Tim pengadaan tidak berhasil mendapatkan kantong darah dengan merek seperti biasa digunakan untuk stok di distributor, eee, oh mohon maaf, ulangi ya. Tim pengadaan tidak berhasil mendapatkan kantong darah dengan merek seperti biasa digunakan karena stok di distributor kosong, sehingga terpaksa membeli kantong darah dengan merek yang lain. Nah, apa dasar pertimbangan pada kasus tersebut? Jadi apa yang mendasari? Jadi biasanya kita pakai merek yang A. Nah, Terumo misal, terus kita ganti ke merek yang B. Nah, apa alasannya dari A kita ganti ke B, gitu kan ya, teman-teman. Apakah karena ada saran dari UTD lain? Apakah kebutuhannya sangat mendesak? Apakah harganya murah? Apakah kecepatan pengiriman barangnya? Apakah karena spesifikasi kantongnya sesuai? Atau walaupun berbeda merek, spesifikasinya sama? Iya, gitu ya, teman-teman. Sesuai dengan, standar yang ditetapkan. Yang mana, teman-teman? Ya, tentu saja yang ya. Lah. Tentu saja yang ya, teman-teman. Kita harus memilih ya, pertimbangan kita untuk kemudian akhirnya berganti merek, tentu selain karena kebutuhan kita sangat mendesak ya, karena apa? Karena kosong kan stoknya. Tapi harusnya kita mempertimbangkan gitu ya, kalaupun ada merek pengganti, itu spesifikasinya harus sama dengan merek yang kita, gunakan sebelumnya, spesifikasinya ya, kualitasnya. Oke teman-teman, ini adalah akhir, sesi pembahasan soal. Silakan memberikan rating gitu ya pada tiap-tiap soal, apakah nomor 1, 2, dan 3 gitu ya. Ada yang sulit, ada yang sedang, ada yang rendah. Silakan drop rating teman-teman di kolom komentar. Juga berikan masukan, saran teman-teman kepada kami untuk, terus gitu ya bersemangat mengembangkan channel ini. Ya teman-teman, ini adalah akhir perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi di episode Bakso selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat teman-teman. Jangan lupa berikan subscribe-nya, like, comment, and share ya. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.